kemonotonan dan kecekungan, gitu ya. Nah, jadi kalau orang gembira, dia akan tersenyum, gitu ya. Set. Pak Jeffrey tambahin matanya ya kan. Kalau dia orang gembira diganti jadi orang bersedih, dia akan manyun, gitu ya. Ya kan? Nah, kenapa orang itu bisa gembira tersenyum? Karena dia berpikir positif. Jadi lebih dari nol. Positif ya. Apa yang lebih dari nol? F double actionnya. Ingatnya begitu ya. Orang gembira pasti dia berpikir positif. Nah, orang yang bersedih pasti dia berpikir negatif. Berarti kurang dari nol. Apa yang kurang dari nol kalau di kemonotonan dan kecekungan? F double action. Begitu ya. Jadi Pak Jeffrey mengawalinya dengan ilustrasi seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita akan coba untuk melihat ya beberapa hal terkait dengan teorema kemonotonan maupun teorema kecekungan. Ya, untuk teorema kemonotonan ini tujuannya kita bisa lewati ya, sama saja dengan yang kemarin. Andaikan f continue pada interval i ya dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam i, maka f aksen lebih dari 0 untuk semua titik, f-nya naik. Ingat, ini teorema kemonotonan. Kalau tadi yang Pak Jeffrey beri ilustrasi, ini untuk cekungan ya. Cekung itu artinya terbuka. Nanti ada dua kecekungan. Cekung ke atas dan cekung ke bawah. Berarti terbuka ke bawah, gitu ya. Cekung ke bawah. Terbuka ke atas, cekung ke atas. Itu nanti di kecekungan, ilustrasi. Kita masuk ke monotonan dulu ya. Jadi misalkan ini grafiknya Pak Jeffrey perpanjang, di sini dia turun. Ketika grafiknya naik, terdapat sebuah garis singgung, ya kan? Garis singgungnya pasti bentuknya begini, nggak mungkin bentuknya begini garis singgungnya ke bawah gini, nggak mungkin ya. Kalau ke bawah nanti dia bukan jadi garis singgung, tapi garis potong. Nah maka kalau dia naik, garisnya seperti ini. Nah kita lihat garis singgung yang bentuknya dari kiri ke kanan dia naik, berarti ada di kuadran 1. Setuju? Ya kan? Kuadran 1 ya, setuju ya? Bentuknya ke sana. Nah, di kuadran 1 perbandingan antara Y dengan X-nya itu adalah positif. Apa perbandingan Y dengan X dalam trigonometri? Di PGS kita sudah belajar namanya tangan. Kalau di sini theta berarti tangan theta. Ya, positif ya. Nah, sementara karena dia positif, ya kan? Berarti M itu tidak lain adalah turunan pertama. Ya, kemarin materi sebelumnya sudah kita pelajari PGS ya. M itu turunan pertama. Aduh. Hilang sebentar. Sinyal. Oke ya. M itu turunan pertama. Nah, karena M itu adalah turunan pertama dan gradiennya positif, gradien itu kan sama dengan tangan ya, jadi ada hubungannya. Jadi tangannya positif, lebih dari 0. Berarti syarat untuk dia naik, fungsi naik, syaratnya adalah turunan pertamanya harus positif. Syarat fungsi turun, karena gradiennya itu turun seperti ini, kalau turun ada di kuadran berapa tuh? Oke, di 4 perbandingannya bagaimana untuk tangannya? Negatif? Negatif, berarti syarat turun F aksennya kurang dari 0. Negatif. Jadi itu asal muasal kenapa F aksennya lebih dari 0 dan kurang dari 0. Pak Jeffrey mau bertanya kepada Gigi. Lalu
Ketika f aksennya sama dengan 0, apa yang terjadi? Kalau f aksennya kurang dari 0 kan ada kemiringan tadi tuh. Miringnya gini. Lebih dari 0 dia miringnya gini. Kalau f aksennya sama dengan 0, apa yang terjadi? Kemiringan garisnya datar, ya kan? Oke. Kemiringan garisnya datar kan? Artinya garis singgungnya ada di mana? Oke, dia menyinggung, pasti ada X-nya. Ada di titik, kira-kira di titik mana nih dia mendatar? Apakah di sini, atau di sini, atau di sini? Nggak mungkin dong di sini mendatar ya. Maka kemungkinannya ada di titik puncak ya. Setuju nggak? Nah, inilah namanya stasioner. Ya, stasioner itu apa? Syaratnya f absen sama dengan 0 ya. Jadi tambahkan nih yang ketiga, stasioner ketika f absennya sama dengan 0. Oke, bisa ya, bisa mengerti ya. Nah, ini nilainya ya, nilainya. Nah, terus Pak Jeffrey juga mau tambahkan yang keempat. Yang keempat itu untuk titik belok gitu ya nanti ya, titik belok. Ketika f aksennya sama dengan 0, nah dia akan membuat dua bentuk turunan kedua. Yang kurang dari 0 sama yang lebih dari 0. Gitu ya. Nah, nanti kalau yang kurang dari 0, dia nanti titik belok atau titik baliknya adalah di maksimum. Gitu ya. Kalau double aksennya kurang dari 0. Kalau tadi kan kita berbicara aksen doang ya, Davin ya. Nah, kalau dia lebih dari 0, jadi titik stasionernya jenisnya apa itu? Min apa max? Nih, ya, oke, jam pertama sudah berlalu. Harus segera let's go lebih cepat ya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas ya penjelasannya ya? Lalu ada pertanyaan lagi nih, ada istilah interval. Nah, misalkan di sini Pak Jeffrey kasih batasan ya, nilai X-nya kan biasanya kita pakai angka. Kalau di sini misalkan P, berarti fungsinya naik, kan dari sini ke sini ya. Ini juga naik nih. Kalau di sini misalkan Q, kapan fungsi turun? Kalau misalkan di sini Q, yang di rumah boleh menjawab ya. Kapan fungsi turun? Ketika X, ini Q. Ini Q. X lebih dari? Iya, betul ya Davin. X lebih dari Q. Let's go. Teorema kecokungan ya. Andaikan F terdiferensial dua kali, jadi kita berangkat bahwa fungsinya dapat didiferensialkan dua kali, diturunkan dua kali. Pada selang terbuka A sampai B, ya. Pertama, jika F double aksennya lebih dari 0, ya yang tadi kata Pak Jeffrey, maka grafiknya akan cekung ke atas. Ini ya, F double aksen lebih dari 0. Kalau ini F double aksen kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, dia akan cekung ke bawah, gitu ya, pada interval AB.
Ya, bisa ya. Nah, di sini ada istilah nih, titik belok itu bisa begini ya. Dalam kecekungan itu ataupun kemonotonan, tidak selamanya dia dari naik lalu turun. Bisa juga bentuk grafiknya seperti ini. Dia grafiknya naik nih, belok dikit, naik lagi. Nah, kalau begini, ini kan jelas ya dalam garis bilangan dia minus lalu plus, jadi turun lalu naik. Kalau ini dalam garis bilangan dia plus lalu min, jadi naik dulu baru turun. Jadi kalau plus lalu min maka terbentuk maksimum. Kalau min lalu plus maka terbentuk minimum. Ya. Nah, ada lagi jenis lain titik belok. Kalau dia plus lalu dia plus lagi, nah ini namanya titik belok. Jadi belok itu ketika dia tidak terjadi perubahan yang berarti gitu. Jadi naik ya tetap naik, gitu ya. Turun tetap turun. Nah, ada dua nih. Yang kedua minus minus, turun turun. Kalau ini yang plus plus, yang ini minus minus ya. Kalau yang minus plus pasti jadi stasioner minimum. Oke, ini namanya stasioner minimum. Ada panggilan. Oke. Kalau ini stasioner maksimum ya. Ya begitu teman-teman ya, bisa ya. Oke. Nah sekarang Pak Jeffrey lanjut nih ke soal. Ya. Tapi saya nggak mau langsung pakai aljabar biar kalian bisa ada visualisasi. Pak Jeffrey berikan ini Desmos ya. Itu tadi grafiknya sin 2x ya, ingat ya. Sin 2x. Pakai Desmos. Kalian bisa pakai ini untuk melatih visualisasi kalian. Saya akan gambarkan sin 2x. Ya ini harus diubah dulu ke degree ya. Degree itu derajat. X-nya dari 0 sampai 360. Sumbu Y-nya dari min 1. Karena minimum kan min 1 dia pasti itu. Maksimumnya 1 pasti. Ya. Nah kita ubah dulu. Oke. Sampai 360 ya begini grafiknya. Coba kalau Pak Jeffrey bertanya kepada kalian semua baik di sekolah maupun di rumah. Ini kalian sepakati ini nih, titik yang tengah ini. Ini 45 ya. Yang ini 45 nih. Ya. Ini 45. Kalau yang di sini berarti berapa nih? 135. 45 di kuadran kedua. Ah, kalau ini 45 di kuadran ketiga berapa? 225. Ini 45 di kuadran keempat. 1. Ah, 315 ya. Bisa ya. Ini visualisasi aja untuk membantu kita. Nah, kalau pertanyaan Pak Jeffrey, dari interval dari 0 sampai 360, mana saja dia cekung ke bawah? Di mana saja interval yang dia cekung ke bawah? 0 sampai ini 90 ya. Ini kalau diperbesar 90 ya. Oke. Kalau ini berapa kira-kira? 90 di kuadran 180 ya. Kalau ini 270. Oke, kalau ini oke, baik. Tobias mungkin ataupun teman-teman yang lain, kapan dia cekung ke bawah? Interval berapa saja? Yang kelipatan 90 derajat berarti. Kalau interval, Edward, sebutin nilai rentang X-nya misalkan dari 35 sampai 60 dan 45 sampai 90 contoh, itu interval ya, nyebutin interval. Nah, Pak Jeffrey ulang pertanyaannya, kapan dia turun? Interval, kapan dia cekung ke bawah?
Boleh, siapa boleh di sekolah, yang di sekolah boleh, silakan. Boleh. Antara 90 derajat ke 180 derajat. Itu Terus cekung ke bawah atau cekung ke atas? Arti cekung tadi apa? Terbuka. Nah, ya Edward ya. Nah, ini Maria kerasin suara Muhammad. Kerasin. 0 sampai terus keras. Teriak. Yang 180 sampai 270. Oke, ya. Itu dia cekung ke bawah ya. Kalau cekung ke atas? Oke, dan oke, bagus. Nah, sekarang Pak Jeffrey tanya tentang kemonotonan. Ya, kemonotonan. Kalau tadi kecekungan ya. Sekarang kemonotonan. Kalau kemonotonan itu kaitannya dengan apa? Kapan dia naik, kapan dia turun. Kalau kecekungan, kapan dia terbuka ke atas, kapan dia terbuka ke bawah ya. Nah, sekarang kalau kemonotonan, kapan dia naik untuk interval dari 0 sampai 180. Ingat, dari 0 sampai 180. Kapan dia naik di interval berapa saja? 0 sampai 45 derajat, Pak. Iya, betul Ardela. Satu lagi? Ada? Ada yang berapa ini teh? Ini yang 140 ya, 145. 135. Oh, 135 sampai 180. Bagus ya, betul. Jadi naiknya ketika 0 sampai 0 sampai 45 dan terakhir tadi berapa Ardela? 135 sampai 180 ya. Ya. Ini saya mengajak kalian untuk melihat visualisasinya agar nanti dalam perhitungan kalian juga sambil membayangkan, oh itu maksudnya cekung itu bukan lengkungan, tapi dia terbuka ke atas. Ya. Oke, kita masuk ke aljabarnya ya. Ini kenapa terus sih? Yang kesenggol. Ini muncul. Ya, kita tinggalin Desmos ya. Oke, lanjut. Karena pertanyaannya naik, berarti ini tentang kemonotonan ya, kemonotonan. Kalau kemonotonan itu pakainya turunan pertama. Ya. Berarti kita cari dulu nih turunan pertamanya. Apa syaratnya? Boleh bersuara biar rame ya. Ayo. Fx lebih besar dari 0, Pak. Betul, oke. Kemudian kita turunkan nih sin 2x-nya. Jadi 2 cos 2x. Iya, 2 cos 2x lebih besar dari 0 ya. Nah, Ini syarat naik. Syarat F naik. Oke ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita bagi dengan 2. Ya. jadi 2. Bagi 2 ya. Atau kali setengah sama saja. Agar 2-nya hilang. Jadi cos 2x lebih dari 0. Nah, masih ingat pelajaran kelas 11 yaitu persamaan trigono? Ya. Materi kesayangannya siapa nih? Ardela ya? Terngiang-ngiang katanya materi ini. Betul Ardela? Iya, Pak. Oke, baik. Sesemester belajar ini terus, Pak. Oh, dalam banget itu ya. Oke, betul. Ini materi yang sering kita pakai di semester 1 dulu. Berarti sudah ini ya, nempel ya. Ya Ardela ya. Enggak terlalu sebenarnya, Pak. Enggak terlalu. Oke, baik. Pak Jeffrey ulangi. Cos X sama dengan cos alfa. Maka X-nya bisa diselesaikan dengan 2 cara ya. Plus minus alfa ditambah K dikali 360 ya.
Nah, ini yang kalian perlu catat dengan baik. Nah, ini ya. Ini kalau kosinus persamaan trigonometrinya diselesaikan dengan dua ini. Yang satu plus alfa, yang satu minus alfa ya. Kemudian berarti di sini kalau cos 2x kita buat jadi persamaan ya. Sama dengan cos berapa tuh? Yang nilainya 0. Cos 90. Berarti alfanya adalah 90 ya. Jadi 2x sama dengan plus minus alfa berarti plus minus 90 ditambah K dikali 36. Semua dibagi 2 atau dikali setengah. Jadi X sama dengan plus minus 45 derajat ditambah K dikali 180. Ya. Nah, sampai di sini kita harus mencari nilai dari apa? Nilai dari si X-nya. Ya kan? Ketika X-nya kita pakai yang 45 derajat, K yang digunakan adalah 0, maka X-nya ada berapa, Davin? Adalah 45 ya. Kalau K-nya 0, 0 kali 180 berapa? 0. Ya kan? Ditambah 45 derajat 45. Kalau K-nya 1? Bisa nggak kalau K-nya 1? Bisa ya? Berapa tuh kalau K-nya 1? Julian? 1 dikali 180 ditambah 45. 225, Pak. Iya, 225. Kalau K-nya 2, sudah lebih ya. Lebih dari interval ya. Jadi kita sampai K sama dengan 1. Sekarang pakai yang bentuk kedua, minus 45 derajat. Jadi X sama dengan minus 45 derajat ditambah K dikali 180. Kalau K-nya 0 nggak mungkin ya, jadi K-nya sama dengan 1 dulu. X-nya berapa, Davin? Julian? 135. Oke. Kalau K-nya 2, masih bisa nggak kalau K-nya 2? X-nya berapa? Maria, boleh kerasin suaranya? 315. Ya, bagus nih Maria, Julian, Artitobis ya. Teruslah aktif agar nilainya lebih bagus lagi nanti. Ya, bagus. Jadi, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ya, dalam garis bilangan, maka ini nanti jadi di sini ya. Di 0, di 45, kemudian di 135, ya, di 225, sama di 360 ya. Nah, sekarang kita pakai nih, ambil saja untuk menguji ya. Kita ambil untuk menguji, di antara 0 sampai 45 ada sudut istimewa apa di situ? 30, oke. Ya, kita uji di sini, di turunan keduanya. Ya. Ini turunan keduanya nih. Ya, selamat datang Sir Edi. Ya, boleh Sir. Sorry for the English lesson later. At the beginning only. So go directly to do the exercises and vocabulary. Yeah, on your Google. Okay. Mau di meet juga? Aku udah Oh, siap. Siap, Sir. Oke. Sama-sama, Sir.
Oke, baik ya. Kita lanjut. Kita uji ke sini nih. Tadi X-nya 30 ya. Oke, kita uji. Uji di garis bilangan. X-nya yang kita pakai 30. Boleh nggak sih Pak pakai X yang lain? Misalkan pakai X-nya 60, boleh nggak? Boleh-boleh aja gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kebetulan ambil yang mudah lah ya. 2 dikali di F aksen kita uji. 2 dikali cos 2 kali 30. 2 cos 60. 2 kali setel 1 ya. Nah, ini masuknya kategorinya positif ya. Berarti ini positif nih. Ini positif. Ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Gitu ya. Ini ada yang kurang nih. 315 ya. Nah, ini positif. Nah, yang negatifnya Pak Jeffrey pakai warna merah ya biar bisa dibedakan. Negatif, negatif, negatif. Selang-seling dia. Nah, berarti yang kita selesaikan adalah yang positif karena dimintanya yang lebih dari 0 ya. Jadi yang positif mana saja? Ini. 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 Nah, maka jawabannya adalah fx sama dengan sin 2x ya, ini jadi koma fx sama dengan sin 2x naik ketika apa? Intervalnya x lebih dari 0 kurang dari 45 derajat dan x lebih dari 135 derajat kurang dari 225 derajat dan x lebih dari 315 kurang dari 360 ya. Semoga kalian bisa mengerti ya. Penjelasannya ya, jelas ya? Yang Pak, di rumah apa tadi? Ya, berarti kalau ngecek keturunannya ya Pak. betul. Ini untuk turunannya. Kan kita Kalau syaratnya menggunakan turunan pertama kan? iya Pak. Nah, Berarti kalau kemonotonan nanti ngeceknya di turunan kedua ya Pak. betul, turunan kedua. Oh, oke Pak, makasih Pak. Sama-sama ya. Ini kasih keterangan di akhir F aksen. Ya. Bagaimana bisa? Nah, dipahami dulu, dicatat. Tapi ini juga Pak Jeffrey kasih sih. Ya, nggak apa-apa. Kalian nanti bisa pelajari lagi PDF. Lanjut. Tentukan titik balik minimum. Oh ya, sebentar. Kita lihat dulu ya tadi kurvanya. Nah, tadi kurvanya. Sesuai ya, naiknya ya. 0 sampai 45 tadi kan? Ya, 0 sampai 45 ya. Terus 135 sampai 225. Ya, ini kan 135 nih. Ini 135 nih. Ini 135 sampai 225 sesuai ya. Terus 315 sampai 360. Ya. Nah, ini saya taruh di sini deh biar kalian juga bisa ada visualisasinya gitu biar asik. Di mana ya? Susah juga nih. Udahlah nanti kalian coba sendiri mungkin ya. Kok bisa nggak sih?
Set. Nah, ini ya. Wah, menutup ya. Oh, ini buat halaman baru. Nah, ini visualisasinya kalian lihat di halaman berikut. F5. Set. Ya, ini ya visualisasinya. Nah, sekarang yang kedua. Tentukan titik balik minimum kurva Y sama dengan cos 2X. Berarti kalau titik balik, ada X-nya, ada Y-nya ya. X, Y. Oke, titik balik minimum kurva. Tadi kata Pak Jeffrey, titik balik minimum terjadi ketika min plus atau plus min. Min plus, ya kan? Gini kan? Baik. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Biasanya apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Turunin dulu, Pak. Turunin. F, Y aksennya ya? Syarat dulu, bukan? Syarat turun. Oke. Berarti apa? Y aksen sama dengan min 2 sin 2X ya. Ya kan? Nah, terus apa yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh? Kalau titik balik tadi, Pak Jeffrey sempat tanya kepada Gigi itu. Gradiennya bagaimana di situ? Di titik maksimum atau minimum? Bentuk garisnya mendatar ya, siapa Davin ya. Artinya turunan pertamanya sama dengan 0 karena nggak ada kemiringan tuh di situ. Beda kalau dia miringnya naik dikit gitu ya. M sama dengan sesuatu pasti ada nilainya. Tapi kalau sama dengan 0 dia mendatar, nggak ada kemiringan. Karena kemiringan itu dihitung dari horizontal. Gitu ya. Jadi nggak ada kemiringan. Nah, sekarang kita buat stasioner. Itu syaratnya Y aksennya 0. Jadi min 2 sin 2X sama dengan 0. Berarti sin 2X sama dengan 0. Ya, sin berapa yang hasilnya 0? Sin 0. Ya kan? Nah, dalam persamaan trigonometri, dalam persamaan trigonometri itu kita menyelesaikan ini. Jika ada sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, alfa plus K dikali 360. Oke. Yang kedua, 180 min alfa ditambah K dikali 360. Ya, begitu ya. Oke. Maka selanjutnya kita lihat nih di sini. Sin 2X sama dengan sin 0. Berarti alfanya sama dengan 0. Sehingga X yang pertama 2X sama dengan, ya karena di sini 2X ya berarti bukan X. Tapi 2X sama dengan 0 ditambah K dikali 360. Oke. Bagi 2 semua, X sama dengan K ditambah K dikali 180. Kalau K-nya 0, dapatnya X-nya 0. Ya kan? Kalau K-nya 1, 180. Boleh nggak X-nya 180? Boleh ya, karena nanti ininya masih ada sama dengan ya, boleh sama dengan ya. Nah, sekarang pakai yang kedua. 2X sama dengan 180 kurang 0. Ya, pakai yang ini ya, 180 kurang alfa ditambah K dikali 360. Semua kita bagi 2, X sama dengan 90 ditambah K dikali. Ya, kalau K-nya 1, K-nya 0, X-nya 90 ya. Kalau K-nya 1, 1 sudah melebihi ya. Berarti nanti di garis bilangan 90 ditambah K dikali 360 sama dengan 90. 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 90 ditambah K dikali 360 sama dengan 90
Kita punya 3 saja nih, 0, 90, sama 180. Ya. Ambil di angka 0 sampai 90 yang mudah berapa? 30 ya. Nah, uji kemana? Uji ke ini, turunannya. Ya, antara 0 sampai 90 kita uji. 30 ya. Oke, coba masukin ke sini. Yang sudah sederhana tadi berapa dia? Yang sudah sederhana tadi berapa? Sin 2x ya. Nah, kalau minimum diperoleh ketika minus baru turun, baru plus. Kalau maksimum, kita uji ke, tadi Aldi bertanya ya Aldi ya, kita uji kemana Pak? Ke F aksen Ya, atau Y Pak. aksen. Nah ini ya, sorry, bukan yang disederhanakan tapi Y aksennya. Ya, kalau ini kan yang disederhanakan. Ya, Y aksennya kan yang ini ya. Setuju ya? Masukin 30. 2 kali 30 berapa? 60. C60 berapa Gigi? Oke, setengah akar 3. Min 2 kali setengah akar 3. Iya, jadi min 2 sin 2 kali 30 sama dengan min 2 dikali sin 60 sama dengan min 2 dikali setengah akar. Pasti negatif ya. Ini negatif, ini plus. Plus, negatif. Dia turun, naik, turun ya. Berarti minimum di sini dong. Ya, ketika apa minimum? Minimum ketika X-nya sama dengan 90 ya. Ya kan? Nah, gitu. Lalu Y-nya gimana Pak? Y-nya ya kita masukin ke sini dapat Y. Oke? Jadi Y sama dengan si cos 2 kali 90. Berapa tuh? Cos 180. Berapa cos 180? -1, Pak. Iya, minus 1 ya. Jadi titik minimumnya adalah 90 derajat itu pi per 2 ya, pi per 2, minus 1. Semoga bisa paham ya. Davin bisa paham? Kok bertanya dulu ada yang kurang dimengerti. Mangga. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Mangga. Dicatat, dipahami.
Oke, bisa ya, teman-teman? Kita lanjut. Tentukan titik balik minimum cos 2x. Silakan, Pak Jeffrey kasih kesempatan buat kalian. Tentukan titik belok. Nah, ingat titik belok tadi kita pakai turunan ke berapa? Turunan ke dua. Kalau belok itu kan naik-naik atau turun-turun ya. Oke, coba dulu. Yang di rumah juga mencoba ya. Sorry. Cek suara Pak Jeffrey terdengar ya. Terdengar, Pak. Oke, gimana? Sudah sampai mana ini mengerjakannya? Yang di sekolah sudah ada? Sudah? Sudah bisa? Oke, lihat ya. Di sini masih bertanya titik balik ya, bukan titik belok ya. Ya, titik balik. Nah, y aksinya berarti min 2 sin
2x ya. Ya kan? Kalau titik balik berarti stasioner. Ini sebentar. Stasioner min 2 sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan sin 0. Untuk kuadran 0 sampai 180, sin berapa yang nilainya 0? Bisa 0, bisa juga berapa? 180 ya. Ada lagi nggak yang lain? Ada yang lain? Nggak ada ya, jadi kita buat 2x sama dengan 0 tambah k dikali 360, atau x sama dengan 0 ditambah k dikali 180. Ketika k-nya 0, x-nya 0. Ya. Ketika k-nya 1, ini baru yang kedua, yang pertama. Yang kedua pakai yang tadi apa yang kedua, bentuk sin yang kedua? 180 kurang. Iya. Jadi 2x sama dengan 180 kurang 0 ditambah k dikali 360. X sama dengan 90 tambah k dikali 100. Ketika k-nya 0, x-nya 90 ya. Kalau k-nya 1 lebih ya. Berarti nanti kita ujinya di sini. 0, 90, 180. Ya, antara 0 sampai 90 kan ada x sama dengan 30 ya. Ya, betul ya? Betul? Nah, kita substitusi kemana? Ke sini. Ya, pasti nilainya negatif ya. Ya. Ya kan? Nah, ya. Sama saja ya. Sama saja dengan soal tadi. Ya kan? Sama ya? Sama. Jadi titik balik minimum 90, sama saja ya dengan soalnya. Lanjut aja. Pak, Ya, mau nanya yang tadi. ya. Kan sin 2x sama dengan sin 0, berarti nyari yang 0. Yes. 0 sama 180 yang dipakai satu aja, Pak. 2. Tapi kan X-nya bukan X saja, tapi 2X kan harus dibagi 2 dulu. Jadi saran saya pakai tadi yang kita punya persamaan trigonometri itu. Kalau sin 2 cara ya. Alfa plus K dikali 360. Dan yang kedua apa Maria? Boleh teriak? Alfa tambah. Iya, gitu ya. Maksudnya teh 180 derajatnya nggak jadi 180 derajat tambah K kali 180, Pak. Coba diulangi. Kan tadi yang sinnya 0 sama 180 derajat. Yang 180 derajat gak dimasukin persamaan trigono, Pak. Oh enggak, itu kalau ini. Kalau bentuknya sin X. Kalau bentuknya sin X. Kan sin 180 ya. Tapi kan ini bukan sin X ya, tapi sin 2X ya. Jadi maksud Pak Jeffrey tadi, ini untuk menanyakan bahwa sin berapa saja yang nilainya 0. 0 dan 180. Nah, kita kerjakan dengan cara ini. Persamaan trigono. Ya, begitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Oke, sekarang yang berikutnya, yaitu kecekungan. Untuk X lebih dari 0, kurang dari 180, ini ada sama dengannya ya, ingat ya teman-teman. Tentukan interval X pada saat Fx dia cekung ke bawah. Ya.
kita lihat kalau cekung ke bawah, apa syaratnya, Vin? F double aksen kurang dari 0 ya. Berarti kita cari F aksennya dulu. 2 cos 2x, F double aksennya min 4 sin 2x ya, begitu ya? Bisa ya? Oke, nah sekarang ini harus kurang dari 0. Ya kan? Nah, biar minus 4-nya nggak ada, berarti kita buka dulu nih, kita buat pembuat 0. Jadi minus 4 sin 2x. Semua bagi minus 4. Jadi sin 2x sama dengan 0. Ya, bisa ya? Sampai di sini bisa ya? Ya. Dua X sama dengan berapa? 0 ditambah K dikali 360. Jadi X sama dengan K dikali 180 ya, begitu ya. Oke, bisa? Jadi ketika X-nya sama dengan K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Ketika K sama dengan 1, X-nya sama dengan berapa? 180. Ya, begitu ya, bisa ya. Lalu yang berikutnya pasti dari yang sini 2X sama dengan 180 kurang 0 ya, tambah K dikali 3. Jadi X sama dengan 90 tambah K dikali 1. Berarti K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 90 ya, bisa ya. Jadi ada 3 nilai X-nya nih. Oke. Nah, ketika kita pakai 3, nah kita ujinya tadi Aldi ya. Ujinya di double aksen. Ya. Antara apa? Ini kita mau carinya yang kurang dari 0. Antara 0 sampai 90 X yang kita pakai 30 saja. Ya. Nah ini. Minus 4 dikali sin 2X. Berarti X-nya tadi berapa? X-nya 30 ya, berarti minus 4 dikali sin 60. Minus 4 kali setengah akar 3. Pasti hasilnya negatif ya. Kita nggak pusing mau hasilnya berapa, yang penting negatif atau positif. Ada berarti ini negatif, positif. Ya. Berarti dia sampai 180 negatifnya di mana di sini? Ya. Oke, bisa. Berarti jadi ya fx tekung ke bawah ketika apa? X-nya lebih dari 0 kurang dari 90. Ya, bisa ya teman-teman ya. Yang di rumah mengerti? Ya, kita pakai turunan kedua. Diresapi dulu, dipahami ya. Pak, Ya, cekung ke bawah teh yang smile sedih, Pak. cekung ke bawah itu set. Set. Bersedih. Coba ya kita pakai pendekatan ini.
sin 2x. Ya ini ya, 0 sampai 90 dia cekung ke bawah ya, teman-teman. Ya ini ya, kelihatan? Iya, Pak. Oke. Kalau cekung ke atas berarti 90 sampai 180. Yang positifnya, turunan keduanya yang positif. Ya, ini ya, turunan keduanya yang positif 90 sampai 180. Bisa ya, mengerti ya? Oke. Nih, coba dulu. Pak Jeffrey kasih kesempatan kalian mencoba. Tuh, mau dilihat sama Bunda. Yang pertama Bapak ya? Oh, mau dimentain? Boleh, Bapak di sana aja. Kasih. Tambahan ke sama anaknya manis-manis ya kayak. Nah ini Bu, yang ada coret-coretannya Bu. Oh ya. Ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Nini. Lebih berat ini ya. Iya sih, Riko aja, Pak. Riko aja. Kalau lagi dijelasin akan gini kan. Kamu fungsinya aja. Iya, jarak kemana-mana ya. Ya, tadi nggak lah. Oh ya? Oh, makin ini ke sekolahnya. Bagian. Nggak apa-apa. Ibu yang Tuh, kalau titik belok berarti kita pakai turunan ke berapa? Yang belok tadi. Belok itu naik turun atau turun atau naik naik? Ya. Pakai turunan ke 2. Ya. Sama-sama Bu Mining ya. yang teman-temannya ini juga. Siap. Masih grup yang 10 sampai tidak? Ya Bu, sama-sama. Coba kalian cari dulu turunan keduanya. Turunan keduanya berapa? Yang di rumah berapa turunan kedua? Ya, min 4 cos 2x. Kedengaran suara Pak Jeffrey yang di rumah? Halo, yang di rumah? Terdengar, Pak. Oke. Lalu kita cari nilai x-nya yang sesuai berapa persen. Kuadran 1 sampai ke 2 ya. Dan 1 sampai kuadran 1 doang ya. 0 sampai 90 ya. Berarti x-nya berapa tadi itu? 45 derajat ya. Ya enggak? Kan turunan keduanya min 4 cos 2x. Ya, coba. Oke, yang di rumah sudah dapat?
titik beloknya. Pak Jeffrey kasih clue, beloknya turun-turun. Oke, nilai X yang menyebabkan dia Y aksennya sama dengan 0 berapa? Perlu dibahas ya kayaknya. Ya sudah kita bahas ya. Tadi kalian sudah bisa menjawab nih ya. Oke, kalian sudah bisa menjawab nih. Y double aksennya sama dengan berapa Gi? Min 4 cos 2x ya. Ketika belok itu Y double aksennya sama dengan 0. Jadi min 4 dikali cos 2x sama dengan cos berapa yang nilainya 0? Cos 90 ya. Ini minus 4-nya sudah hilang karena di sini minus 4 dikali cos 2x sama dengan 0, jadi cos 2x sama dengan 0. Baru masuk ke sini ya. Kan ini dengan mudah ya, tanpa pakai yang plus minus, x-nya 45 derajat ya. Karena cuma kuadran satu doang kan? Ya enggak? Nah, berarti ketika x-nya 45 derajat, y-nya berapa? Cos 2 kali 45 derajat. Jadi cos 90. Berarti 0 ya. Berarti titik beloknya berapa? Titik beloknya berapa? X-nya 45 derajat itu pi per 4,0. Udah tuh jadi berapa baris tuh? Ya, kita lihat ya, pakai Desmos ya. Mungkin kalian pengen visualisasi juga. Tuh, lihat tuh. Dia belok di 45 derajat tuh. Ya. Ini kan turun. Nah. Belok dulu tuh di situ, turun lagi. Karena cuma dibatasi dari 0 sampai 90, berarti cuma kuadran satu saja tuh. Ya, kelihatan ya. Kalau misalkan dari 0 sampai 180, maka beloknya ada 2. Selain di 45 di mana lagi tuh? Nih. Ini berapa? 135. Ya. Oke, bisa ya? Itu dari Pak Jeffrey karena waktunya sudah hampir selesai. Ini lempernya ya. Oke, lempernya itu sudah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.